Stadion baru Milan berkapasitas 65.000 penonton. Inter dan AC Milan telah mempresentasikan proyek untuk stadion baru mereka hari ini. Dua klub satu kota ini bersikeras bahwa kapasitas kursi penonton yang ideal adalah 60-65.000. Selain itu, mereka juga meyakinkan penggemar bahwa harga tiket tidak akan meroket. Rencana tersebut telah berjalan selama lebih dari 3 tahun dan diubah beberapa kali menyusul keluhan dari pihak berwenang setempat. Mereka masih belum sepenuhnya menentukan bentuk struktur baru stadion yang bisa berbentuk oval daripada opsi katedral persegi panjang. Bahkan lokasinya pun tidak pas, seolah-olah mereka tidak mendapatkan izin untuk membangun di sebelah stadion San Siro yang telah berdiri, yang kemudian akan dirobohkan. Klub masih bisa membangun stadion baru mereka di luar Milan ke wilayah Sesto San Giovanni. Proyek kami adalah untuk stadion dengan 60-65.000 kursi. Jelas Direktur Pengembangan Infrastruktur Inter Mark van Huxoll. Apa yang akan kami coba lakukan adalah mengisinya setiap pertandingan yang saat ini tidak terjadi. Kami memiliki penjualan dan pekerjaan yang lebih rendah dari 65.000. Ditambah kami ingin meningkatkan tingkat keramahan perusahaan. Itu juga akan membantu menjaga harga tetap terkendali untuk menghindari kenaikan besar pada para penggemar. Saya yakin kami akan mampu membuat semua orang senang. Saat ini Stadion San Siro yang juga dikenal sebagai Stadion Giuseppe Meazza memiliki kapasitas 80.018 kursi. Penasihat Milan Giuseppe Bonomi juga berbicara di acara publik hari ini untuk memulai debat mengenai proyek tersebut. Agar bisa kompetitif lagi, kami membutuhkan struktur baru dan modern yang lebih sesuai dengan kebutuhan klub dan penggemar. Perbedaan pendapatan dari penjualan tiket antara Milan atau Inter di tim besar Eropa seperti Bayern Munchen, Real Madrid atau Barcelona bervariasi dari 80 juta euro hingga 150 juta euro. Itu menunjukkan bahwa untuk menjadi kompetitif di panggung internasional, klub membutuhkan stadion yang kemudian dapat memiliki efek positif yang menggema di seluruh kota. Pungkas dari Bonomi. Untuk diketahui, sebenarnya Stadion San Siro ini dibangun pada 1 Agustus 1925 oleh Presiden AC Milan kala itu bernama Piero Pirelli. Sayangnya pihak Milan mesti menjual ke pemerintah kota Milan karena saat itu klub sedang dilanda krisis. Adapun Inter Milan baru mendiami Stadion San Siro pada tahun 1947 setelah mereka memutuskan untuk menyewa stadion ke pemerintah kota sebagai pemilik sahnya. Sejak saat itulah AC Milan dan Inter Milan terus bermain dengan memakai satu stadion. Milan pertimbangkan Chelsea jika Leo bergabung dengan The Blues atau Man City. Milan sedang berupaya untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao. Tetapi menurut La Gazzetta dello Sport, Rossoneri akan mempertimbangkan Christian Pulisic dan Hakim Ziyech dari Chelsea jika bintang Portugal itu tidak berkomitmen untuk masa depannya ke klub. Kedua pemain diperkirakan akan meninggalkan Stamford Bridge baik pada bulan Januari atau akhir musim, ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Menurut Gazzetta, Pulisic memiliki pengagum di Milanello dan akan menjadi opsi untuk menggantikan Leao jika pemain asal Portugal itu tidak menandatangani perpanjangan kontrak dengan raksasa Serie A pada akhir musim. Ziyech telah dikaitkan dengan kepindahan ke San Siro di musim panas, tetapi Rossoneri tidak menandatangani pemain sayap kanan baru setelah membuat kepindahan Junior Mesias menjadi permanen. Gazzetta menjelaskan bagaimana Rossoneri bisa memiliki cukup uang untuk membeli kedua pemain dan membawa lebih banyak bal bantuan dengan menjual Rafael Leao. Chelsea dikatakan memimpin perlombaan untuk bintang Milan itu meskipun tak mau menyamai klausul rilis 150 juta euro. Manchester City juga memantau dengan cermat pemain berusia 23 tahun itu menurut laporan terbaru di Italia. Kontrak Leo saat ini di San Siro akan habis pada Juni 2024 dan Rossoneri telah membuka pembicaraan dengan rombongannya mengenai kontrak baru. Laporan terbaru di Italia menunjukkan Milan siap untuk menawarkan Leo lebih dari 6 juta euro plus tambahan bonus, mendekati tuntutannya sebesar 7 juta euro per musim. Masih ada kendala yang cukup besar untuk perpanjangan kontrak Leo dengan Milan karena pemain mengharapkan Rossoneri dan mantan klubnya Lille untuk membayar 19 juta euro yang ia miliki kepada Sporting Lisbon karena mengakhiri kontraknya secara sepihak pada 2018 silam.
sebelum transfer gratisnya ke Prancis. Paulo Maldini telah menyarankan bahwa klub tidak akan memenuhi tuntutan pemain meskipun laporan di Portugal mengklaim Direktur Rossoneri siap untuk membuka pembicaraan dengan Sporting untuk membahas masalah tersebut. Tidak mungkin melihat Leo bergabung dengan Chelsea atau Manchester City pada Januari, tetapi Milan akan dipaksa untuk menjual di musim panas jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan striker bintang mereka. Jorge Mendes ingin bawa Cristiano Ronaldo ke AC Milan. Update transfer Milan dan awal mula mencuatnya rumor soal skema Jorge Mendes pada jendela transfer musim panas yang mengaitkan kepindahan Rafael Leo dan Cristiano Ronaldo ke AC Milan. Soal skema Jorge Mendes dan kepindahan Rafael Leo dan Cristiano Ronaldo baru-baru ini dibeberkan oleh salah satu ahli transfer Liga Italia, Gianluca Di Masrio. Dilansir dari Semper Milan, bahwa beberapa sumber melaporkan bahwa Chelsea sangat tertarik untuk mendatangkan Rafael Leo di bursa transfer musim panas lalu. Kendati pada akhirnya keinginan Chelsea tersebut pupus lantaran tak pernah ada kemajuan yang signifikan hingga penyerang Septimas Portugal itu tetap bertahan di AC Milan. Menurut Gianluca Di Masrio, sang agen Jorge Mendes sebetulnya ingin melakukan langkah besar yang membawa Rafael Leo pindah ke Chelsea. Kemudian Cristiano Ronaldo akan menuju ke AC Milan dari Manchester United sebagai pengganti potensial. Kesepakatan tersebut kata Gianluca Di Masrio kemudian layu sebelum berkembang lantaran AC Milan menolak kehilangan Rafael Leo menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2022 lalu. Bahkan AC Milan menolak tanpa mempertimbangkan rencana Jorge Mendes untuk memboyong Cristiano Ronaldo ke San Siro. Salah satu penyebab ketidaktertarikan AC Milan ke Cristiano Ronaldo adalah tuntutan gajinya yang sangat besar ke Rossoneri. Gerard Deulofeu ungkapkan, bersama AC Milan adalah momen terbaik saya. Baru-baru ini Gerard Deulofeu menjalani sesi tanya jawab dengan awak media di mana pemain andalan Udinese itu mengenang saat ia menjalani masa pinjaman yang singkat di AC Milan. Pemain sayap Spanyol itu menghabiskan 6 bulan masa peminjaman bersama Rossoneri dari Januari hingga Juni 2017, di mana ia telah mencetak 4 gol dalam 17 penampilannya di Serie A. Itu adalah masa peminjaman yang penting bagi Deulofeu yang berhasil menghidupkan kembali karirnya setelah beberapa tahun yang sulit di Liga Premier bersama Everton. Setelah periode itu, ia kembali ke Barcelona dan kemudian menghabiskan waktu bersama Watford sebelum kembali ke Italia bersama Udinese. Berbicara kepada Mundo Deportivo, Deulofeu pertama kali membahas kenangan pertamanya bekerja dengan Pep Guardiola di Barcelona. Saya tiba di tim utama dan ia selalu berhenti untuk berbicara dengan saya. Dia akan duduk bersama saya, membawa saya ke lapangan dan menjelaskan banyak hal kepada saya. Saya akan mengatakan Milan yang membawa saya ke tim nasional dan mencetak gol melawan Prancis. Pemain berusia 28 tahun itu berbicara tentang dampak pelatih Udinese Andrea Sottil. Setelah kedatangannya, ia tidak datang untuk mengubah segalanya. Tahun lalu kami menyelesaikannya dengan baik dan ia datang untuk menambahkan beberapa hal, bukan untuk membuat revolusi. Musim ini Deulofeu telah memberikan 5 assist dalam 7 pertandingan pertama Udinese di Serie A musim ini.